Seperti tadi saya katakan, kasus ini kasus yang melibatkan anggota Polri dan atau Densus. Secara institusional Polri itu di bawah langsung Presiden. Sudah saatnya lah Presiden di sektor penegakan hukum ini bisa melakukan langkah secepat kalau melakukan langkah-langkah di sektor ekonomi. Bukti Komnas HAM sudah lengkap. Polisi harap-harap cemas. Skenario istana siap dibongkar. Dua sisi dunia. Kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Hasil investigasi Komnas HAM makin lengkap. Jokowi siap-siap. Melansir genpi.co. Jadi menurut saya ini sebuah bentuk premanisme. Ini merupakan penculikan dan kemudian dipulangkan dengan keadaan meninggal dunia. Menjemput untuk katanya besuk suaminya. Tetapi sesampai di sana ternyata kemudian suaminya sudah meninggal dunia. Dan oleh 5 orang anggota Densus perempuan, dia dirayu-rayu begitu bahwa sudah dosa, ini sudah menjadi bagian dari takdir Allah dan sebagainya. Kemudian dipisah antara Pak Wadiono. Pak Sradmi mendapatkan 1 kebok, katanya ini untuk biaya anak-anak. Kemudian Wadiono juga mendapatkan 1 kebok, itu untuk biaya pemakaman, urusan jenazah. Masing-masing 50 juta, semuanya total 14. Kemudian dari pengaduan Bu Suratni ke Muhammadiyah, itu Bu Suratni menyerahkan sebuah tumpuk uang OPP Muhammadiyah yang hari ini akan kami buka kepada publik. Saya kira itu satu pesan moral yang indah. Selanjutnya ini Pak nggak tahu kalau dibawa kemana gimana. Dan yang jelas ini diberikan tanpa ada tanda terima sama sekali ya. Jadi kita pertanyakan ini dari mana, ini dari mana tidak tahu jalannya, anggaran dari mana itu yang kita akan coba untuk mempersilahkan pihak media untuk memberikan. Seterusnya Ya, jadi uang ini nanti secara rapat ini akan kami untuk bersama dengan Komnas HAM prosedur apa yang paling proporsional untuk memproses uang ini agar menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap sisi-sisi yang lebih terang. Saya nggak mengatakan di belakang, sisi-sisi yang lebih terang tentang proses-proses dan apapun juga yang berkaitan dengan kematian tidak wajar terhadap almarhum Sugiono itu. Saya kira begitu. Untuk langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya nanti setelah ini kami akan rapat dengan teman-teman dengan Komnas HAM dan untuk masyarakat sipil yang ada di depan kita semuanya. Pak, perlindungan Pak untuk keluarga korban Pak. Perlindungan Pak, ini kan cukup mengancam gitu Pak kondisinya ketika misalnya dia berani seperti itu, mungkin ada ancaman dari pihak-pihak. Iya, sejak awal memang teror ancaman terhadap keluarga ini datang ya. Kemudian itulah salah satunya kenapa Bu Ratni itu datang ke Muhammadiyah. Akhirnya secara informal sebetulnya begitu Muhammadiyah meminta pemuda Muhammadiyah melalui Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah untuk melakukan perlindungan terhadap keluarga itu. Nah, jadi hari ini secara informal Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM itu melakukan perlindungan terhadap bahkan rumah Ratni itu sebelum otopsi bahkan kami sudah mengirimkan beberapa ratus personel KOKAM untuk masuk di kampung itu termasuk menjaga rumah Ratni. Tapi perlindungan secara formal terhadap misalnya
lembaga perlindungan saksi dan sebagainya itu belum kita